Oke. Selamat malam. Selamat malam bagi Bapak Ibu semua. Seperti biasa, ini akhir minggu, jadi akan ada video 5 saham, review 5 saham yang akan diakumulasi, yang paling banyak diakumulasi sepanjang eh, minggu kemarin. Di sepanjang minggu kemarin, saham-saham yang banyak diakumulasi apa aja? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke 5 saham tersebut, ada baiknya kita melihat ISG dulu. Nah, ini untuk ISG. Untuk ISG kemarin turun 0,24%. Turunnya berapa nggak tahu, bukan 0,24 mungkin. Mungkin saya salah, ini komentarnya error, abaikan aja. ISG turun dan asingnya outflow lagi 830 miliar, hampir 840 miliar, sekitar segitu. Nah, lagi-lagi investor retail kena PHP. Kemarin ada inflow sekitar 600 miliar di sini, tapi ternyata setelah inflow itu tidak diikuti dengan inflow lainnya. Bahkan kalau kita netin 5 hari terakhir atau dari periode IHSG naik tinggi sampai inflow 600 miliar ini, kita lihat ternyata asing malah net 1,2 triliun. 1,2 triliun. 1,2 triliun artinya apa? Artinya dari pembelian asing 600 miliar di sini, dia bisa jualan lagi 1,8 miliar, sehingga netnya 1,2 triliun. 1,8 triliun, sehingga netnya netnya jadi 1,2 triliun. Jadi masih besar netnya. Lantas gimana ISG? Kalau berdasarkan ilmu FF, bagi Bapak Ibu yang percaya ilmu FF, tentu semua yang berpegangan pada FF itu akan sepakat bahwa IHSG itu belum akan naik, tapi masih akan sideways atau masih akan turun. Worst case-nya turun, tapi karena kondisi sekarang ARB maksimal 7% juga, mungkin masih akan sideways tapi cenderung turun. Nah, apalagi kemarin outflow-nya 840, tapi biasanya habis outflow gede ISG naik. Di belakangan ini habis outflow gede ISG naik. Jadi bukan tidak mungkin hari Senin nanti ISG-nya ikut naik juga, bukan tidak mungkin. Jadi asingnya mark up lagi persis sama yang terjadi minggu kemarin, mark up lagi, nanti jualan lagi lebih besar. Gitu aja terus sampai nggak tahu sampai kapan. Nah, cuma kita nggak nunggu sampai ISG turun, karena ya kita nggak tahu bottomnya di mana. Makanya Bapak Ibu mungkin bisa lihat video mengenai sell in May and go away. Itu kita bahas semua strategi kita tentang menanggapi fenomena sell in May and go away ini di masa pandemi. Oke, langsung kita masuk ke saham. Saham yang pertama itu adalah Adaro. Nah, saham yang pertama itu adalah Adaro. Kalau kita lihat di sini, Adaro, oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini saham Adaro sebenarnya breakoutnya udah dari hari Rabu, karena Kamis libur toh. Dari Rabu Adaro breakout, dan ketika breakout kita lihat ini bandarmologi seminggu ke belakang akumulasi besar. Dan kalau kita lihat dari waktu dia breakout tanggal 6 kita lihat akumulasi besar. Jadi sebagian besar akumulasi dia sepanjang minggu ini 4 sampai 10 Mei ini, itu mayoritas dilakukan di 2 hari terakhir. 2 hari terakhir ini breakout, volumenya juga bagus. Jadi saham Adaro seharusnya masih bisa naik lagi. At least sampai 1100 itu masih bisa seharusnya. 1080 sampai 1100. Ini buat saham Adaro. Saham selanjutnya yang kedua adalah saham Sampurna. HMSP.
HMSP, kalau kita lihat HMSP seminggu ke belakang akumulasi. Seminggu ke belakang akumulasi, dan kita lihat sehari terakhir. Sehari terakhir pun masih akumulasi. Walaupun candle yang nggak terlalu bagus, seharusnya besok masih bisa naik lagi. Mungkin kalau turun pun paling turun sedikit. Paling kalau turun pun sampai range 1615-an lah kurang lebih. 1615 turun, lalu naik lagi sampai 1700 atau sampai channel atas ini, upper line channel ini. Di channel atas ini. Target HMSP. So far bandarmologinya bagus, bandarmologinya nggak jelek, jadi saham HMSP itu masuk ke dalam salah satu topik kita untuk minggu depan. Nah, selanjutnya, lalu saham selanjutnya apa? Saham selanjutnya adalah AALI. AALI satu hari terakhir distribusi, tapi distribusinya nggak terlalu besar so far. Distribusi nggak terlalu besar, dan akumulasinya sih juga nggak terlalu besar, cuma lumayan lah akumulasinya. Lantas gimana pergerakan harga sahamnya? Pergerakan harga sahamnya gimana? Kita new normal stock. Nah, ini untuk AALI. Untuk AALI sebenarnya AALI ini udah ada di supply area. Bagi yang ikut NTA mesti ngerti, udah di supply area. Ini congestion areanya udah di supply area, congestion areanya. Kalaupun naik itu paling sampai 6.700-an atau 500 poin atau kurang lebih 10%. Tapi kalau melihat dari bandarmologi kemarin hari Jumat dan candle yang seperti ini, rasanya saham AALI akan turun dulu. Kemana? Ke area sini lagi, ke area 6.000-an lagi. 6.000-an lagi dia akan turun, lalu seharusnya dia lanjut naik lagi. Tergantung, kita lihat nanti hari Senin ini gimana bandarmologinya, apakah masih akumulasi atau tidak. Kalau ternyata masih akumulasi, berarti itu kesempatan buat kita beli buat trading jangka pendek untuk saham AALI. Tapi kalau ternyata distribusi besar, nah itu berarti warning buat kita untuk mulai melakukan penjualan bagi yang sudah punya, atau kalau yang belum punya ya nggak usah, nunggu aja, nggak usah beli dulu, nunggu sampai ada akumulasi lanjutan, seperti itu. Nah, saham yang keempat itu adalah ERA. Saham yang keempat itu adalah ERA. ERA ini sideways, ERA ini sideways, dan kalau kita lihat ini, lihat sekilas aja, kita belum lihat bandarmologinya. Ini membentuk satu pattern, saya lupa namanya apa, pokoknya triangle ascending, kalau nggak salah ascending triangle, dan udah dekat support juga, jadi cukup oke. Risk reward ratio cukup bagus. Kalau breakout dia bisa sampai 1.500-1.600. Nah, kita lihat saham ERA. Saham ERA seminggu terakhir akumulasinya nggak terlalu besar. Saham ERA akumulasinya nggak terlalu besar. Cuma yang membuat saya masukin saham ERA, kenapa? Karena kalau kita tarik dari 2 minggu ke belakang, ya saham ERA dari 2 minggu ke belakang, retailnya jualan semua. YP, OD, NI, CC, PD, KK, semuanya kompak di seller, dan harganya nggak kemana-mana. Dan statusnya akumulasi. Jadi saham ERA ini menarik. Kalau ditanya dari Adaro, HMSP, AALI, ERA, dan PTBA, mungkin ERA ini ada di tengah-tengah lah, nomor 3, nomor 2 yang menarik. Seperti itu untuk saham ERA. Nah, selanjutnya saham yang terakhir itu adalah saham PTBA. Saham PTBA ini baru akumulasi, status akumulasinya, jadi ini breakout. Jadi saham PTBA ini, kalau saya nggak salah, akumulasinya itu baru terjadi kemarin. Jadi baru terjadi kemarin waktu tanggal 8. Kita lihat. Nah, ini akumulasinya cukup besar untuk saham PTBA, dan kalau seminggu terakhir jadi akumulasi. Tapi kalau kita kurangin tanggal 8-nya, tanggal 7 sampai tanggal 7, itu distribusi. Jadi saham PTBA ini baru akumulasi waktu breakout, dan salah satu metode penggunaan bandarmologi adalah kalau saham breakout chart pattern atau breakout resisten, lalu ada
akumulasi itu seharusnya akan kembali naik. Jadi saham PTBA akan kembali naik at least sampai 2200 2300-an, sampai range ini nih yang saya garisin merah sama biru. Jadi untuk PTBA sampai situ. Untuk PTBA sampai situ. Nah, itu adalah 5 saham yang paling banyak diakumulasi. Yang paling banyak diakumulasi satu minggu ke belakang. Kecuali era 2 minggu, mundur 2 minggu. Jadi silakan dianalisa lagi. Bagi yang mungkin pakai MACD, silakan dicari entry pointnya dari MACD di kisaran mana, atau stokastik atau apapun, silakan dikombinasikan dengan prinsip ilmu masing-masing. Yang pasti kelima saham ini ada RO, HMSP, AALI, ERA, dan PTBA. Ini bagus dari sudut pandang bandarmologi. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.